Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Dr. Safwan. Saya ingin menanggapi mengenai video ataupun komentar dari Yusuf Hamka, yaitu bank syariah lebih kejam daripada bank konvensional. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai masalah tersebut, ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa sih sebenarnya sosok Yusuf Hamka. Yusuf Hamka sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang menjadi mu'alaf. Seperti yang kita ketahui, beliau memiliki berbagai usaha di bidang berbagai macam sektor. Salah satunya terkait kasus bank syariah adalah perusahaan di bidang jalan tol. Nah, selain itu Yusuf Hamka juga merupakan staf ahli di Kementerian Perekonomian saat ini. Baik, kronologis kejadian ini atau asal muasal pernyataan Yusuf Hamka adalah ketika beliau pada tahun 2014 melalui perusahaan yang dimilikinya, pengelola jalan tol, yaitu melakukan pinjaman sebesar 800 miliar kepada 7 sindikasi bank. Nah, dari 7 sindikasi bank tersebut, yang paling besar adalah kepada PT Bank Muamalat Syariah dan juga kepada Bank BPD Jateng atau Jawa Tengah. Nah, perlu digarisbawahi bahwa bank yang menjadi sindikasi peminjaman oleh Yusuf Hamka adalah bank syariah swasta, jadi bukan bank syariah BUMN. Nah, ada 7 sindikasi bank, termasuk juga mulai dari Sumatera ada Bank Sumut, kemudian ada Bank Sulawesi Tenggara, ada Bank DIY dan sebagainya gitu ya. Jadi ada 7 sindikasi bank swasta syariah tempat Yusuf Hamka meminjam uang sebesar 800 miliar yang digunakan untuk pembangunan proyek jalan tol di Jawa Barat dengan tenor atau pinjaman lamanya 15 tahun dengan bunga sekitar 11%. Nah, kemudian setelah awalnya nggak ada masalah, kemudian pada tahun 2021 akibat dari pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan, nah beliau mulai keberatan terhadap bunga yang di akad awal gitu ya. Nah, pada bulan Maret 2021 terjadilah pertemuan antara Yusuf Hamka dengan pihak sindikasi bank. Nah, pada pertemuan kali ini beliau mengutarakan bahwa ingin atau mencoba mengajukan relaksasi terhadap bunga pinjaman yang awalnya di atas 11% menjadi sekitar 8%. Nah, namun pada pertemuan di bulan Maret tidak disepakati. Nah, atas hal tersebut Yusuf Hamka mencoba, ya sudah kalau begitu beliau akan melunasi saja sisa hutang dari 800 miliar tadi, yaitu sekitar 790 miliaran. Nah, sayangnya sejak Maret sampai dengan Juni hutang ataupun pembayaran yang dilakukan dimasukkan ke rekening itu tidak diproses oleh pihak bank syariah atau sindikasi pihak bank syariah tadi. Nah, akibatnya pada bulan Juni saudara Yusuf Hamka itu menarik kembali uangnya, namun yang terjadi adalah yang disetorkan 795 miliar, nah ternyata yang dikembalikan adalah sekitar 690 miliaran. Jadi ada selisih 100 miliar yang dikatakan oleh pihak bank adalah terkait dengan sanksi administrasi dan sebagainya gitu ya. Sehingga pihak Yusuf Hamka merasa keberatan terhadap selisih tersebut. Nah, kemudian inilah yang menjadi persoalan dari video yang kita bahas ini, yaitu bahwa ternyata bank syariah itu lebih kejam daripada bank konvensional. Namun kenyataannya tidak seperti itu sebenarnya mungkin ya. Jadi kembali lagi perlu kita
cerna atau perlu kita sikapi dengan akal sehat bahwa undang-undang perbankan syariah sendiri itu sudah ada sejak tahun 2018, yaitu di mana pemerintah 2008, mohon maaf, yaitu di mana pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di situ pemerintah menetapkan rule of the game dari perbankan syariah dengan tentu saja melihat atau mengubah ataupun menyesuaikan dengan sosial kultural yang ada di Indonesia. Jadi perbankan syariah di Indonesia tidak 100% sama seperti perbankan syariah yang ada mungkin di negara Timur Tengah. Ya, tentu saja perbankan syariah ini sudah masuk kepada bukan cuma sektor keuangan, namun juga sudah masuk ke sektor real dan untuk membantu perekonomian secara makro. Dan kita balik lagi bahwa prinsip perekonomian atau prinsip bank syariah hadir, yaitu tentu saja memberikan alternatif sistem perbankan yang ada di Indonesia, tentunya yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan gitu ya. Jadi baik itu pihak bank maupun kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip bagi hasil tentu saja. Prinsip bagi hasil ini pun tentu saja menonjolkan aspek keadilan dalam setiap bertransaksi. Nah, terkait perihal yang terjadi oleh Yusuf Hamka, kemungkinan hal ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Pihak otoritas jasa keuangan pada 3 atau 4 hari lalu juga telah memberikan klarifikasi melalui Deputi Pelayanan Konsumen bahwa terhadap kasus ini setelah pihak OJK itu memanggil Yusuf Hamka dan menjelaskan bahwa memang terdapat miskomunikasi antara antara Yusuf Hamka dan sindikasi bank ini. Karena kita tahu pihak yang terlibat ini banyak gitu ya. Jadi hanya hal miskomunikasi saja. Karena terkait misalnya pelunasan pun yang katanya dipotong 100 juta, jika memang terjadi pelunasan, memang ada biaya-biaya yang harus memang dilunasi, seperti misalnya penalti ataupun sebagainya. Nah, memang ada baiknya apabila kedua belah pihak itu kembali melihat akad awal di tahun 2014. Akadnya itu seperti apa? Nah, akadnya itu murabahakah atau mudharabahkah atau apa gitu ya. Jadi memang balik lagi kita lihat akadnya seperti apa, dan karena ini adalah sindikasi dari 7 bank, maka memang prosesnya pasti agak lebih lama daripada proses kredit misal di satu bank atau sebagainya, karena kita tahu jumlahnya juga besar. Nah, dan di satu sisi kita tidak bisa langsung saja menyalahkan Yusuf Hamka ataupun pihak bank, karena informasi yang kita terima itu pun masih belum jelas secara keseluruhan. Jadi dari sini kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pihak Yusuf Hamka lah yang salah ataupun dari pihak perbankan lah yang salah, karena memang aturan yang ada di perbankan syariah itu sudah jelas, sehingga kalaupun memang terjadi kesalahan atau apa, itu biasanya lebih kepada oknum ya. Karena kita tahu biar bagaimanapun berdasarkan undang-undang yang ada, regulasi yang ada, seharusnya bank syariah itu lebih bersahaja ataupun lebih menonjolkan aspek keadilan tadi dalam bertransaksi, sehingga jauh lebih bersahabat daripada bank konvensional. Yang kita harapkan ke depan bank-bank syariah memang betul-betul menerapkan aspek tersebut, tidak hanya berlabel saja bank syariah, namun kenyataannya ya seperti menjalankan hal-hal seperti bank konvensional biasa. Itu yang sangat kita sayangkan. Namun terkait kasus ini kita biarkan ini kita tunggu saja jawaban dari pihak yang berwajib seperti dari OJK dan juga dari pihak kepolisian, karena conclusionnya ini sulit. Saya tidak bisa memberikan conclusion yang pasti di pihak mana yang benar, namun sesuai dengan regulasi seharusnya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi gitu ya, karena
kita tahu konsumen itu adalah raja gitu ya. Konsumen itu harus dilindungi, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah. Sehingga kita harapin yang terjadi pada Pak Yusuf Hamka ini merupakan yang terakhir di perbankan Indonesia gitu ya. Seorang Yusuf Hamka aja bisa terjadi hal seperti ini, bagaimana lagi dengan masyarakat luas atau masyarakat biasa lainnya. Mungkin begitu tanggapan dari saya terkait video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.